Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1365 sampai bab 1368. Mendengar ini, Xiao Chan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, apa yang kamu rencanakan?" Li Fugui datang ke kios buah sambil tersenyum dan berkata kepada Xiao Chan dan yang lainnya sebagai hal yang biasa, "Karena kita sedang mengunjungi tamu, setidaknya kita harus membawanya bersama kita, pesan saja beberapa hadiah." Setelah mengatakan itu, sebelum orang lain dapat mengatakan apapun, Li Fugui berkata kepada pemilik kios, "Bos, tolong bawakan saya 2 kilogram apel." Setelah mendengar ini, bahkan bibi pun gosong di luar dan empuk di dalam. Tempat yang mereka tuju kali ini adalah keluarga Nangong. Tidak ada emas, perak, porselen atau barang antik. Sekarang dia benar-benar pergi mengunjungi Tuan Nangong dengan membawa 2 kilogram apel. Bukankah sudah jelas dia ada di sini untuk mencari masalah? Terkejut, Xiao Chan mau tidak mau bertanya, "Paman, apakah kamu bercanda, membawa 2 kilogram apel ke sana? Apakah kamu tidak takut orang akan mengusirmu sebagai pembuat onar?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Hei, bulu angsa dikirim dari jarak ribuan mil. Bukankah kesopanan lebih penting daripada kasih sayang? Jangan kira ini hanya 2 pon apel, artinya sangat bagus." Xiao Chan berkata dengan ekspresi jijik, "Apa artinya bisakah ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mari kita mulai dari bukankah lebih baik jika kota Jiangnan datang ke ibu kota untuk mengirim mereka kedamaian?" Dengan mengatakan itu, Li Fugui membayar pemilik kios dan berjalan ke dalam gang membawa 2 kilogram apel. Xiao Chan benar-benar terdiam. Setelah tidak berjalan jauh, semua orang baru saja sampai di sebuah gerbang. Xiao Chan berkata dengan ekspresi jijik, "Oke, kita sudah sampai di tempatnya. Jika kamu bisa masuk, masuk saja. Jika tidak bisa, lupakan saja. Aku tidak akan mengikutimu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Keluarlah, tolong telepon aku. Aku akan menunggumu tidak jauh dari pintu masuk gang di depan." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chan menghilang dalam sekejap. Li Fugui tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi melihat ke pintu dan melihat sebuah plakat bertuliskan, "Yu Chong," tergantung di atas pintu berwarna merah terang. Ada 2 buah patung singa batu berukuran besar di kiri dan kanan pintu, tampak megah. Di samping itu, ketika mereka mendongak untuk mengagumi ukiran kayu di gerbang, 4 pria yang mengenakan lengan pendek berwarna hitam dan punggung yang terlihat keren sudah melirik ke arah mereka dengan waspada. Li Fugui berhenti dan memperhatikan sejenak. Dia baru saja melangkah maju dan hendak mengetuk pintu. Tanpa diduga, keempat budak rumah tangga yang selama ini mengawasi setiap gerak-gerik Li Fugui dan lainnya dengan cepat melangkah maju. Salah satu dari mereka memiliki garis hitam di dahinya. Dia melirik apel di tangan Li Fugui dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Dengan senyum cerah di wajahnya, Li Fugui mengambil apel di tangannya dan menjabatnya. Huang tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu masih perlu bertanya? Tidakkah kamu melihat bahwa saya datang dengan membawa hadiah? Tentu saja saya di sini untuk mengunjungi kepala keluarga Nangong Anda." Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, belum lagi 4 budak keluarga Nangong. Bahkan Chang Sun Feng merasa kelakuan tuannya hari ini agak tidak bisa diandalkan. "Pesawat jenis apa yang kamu lakukan? Bukankah omong kosong jika ingin masuk melalui gerbang rumah Nangong hanya dengan 2 pon apel?" Tentu, Chang Sun Feng berpikir demikian dalam hatinya. "Saya tidak akan pernah mengatakan ini dengan lantang. Tahukah kamu bahwa Li Fugui kini telah mencapai tingkat kemahiran Nian Kungfu? Apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarmu? Dia bisa membaca pikiran orang lain hanya dengan sekali pandang." Jadi ketika Chang Sun Feng baru saja memikirkan hal ini,
Li Fugui berkata kepada Chang Sun Feng, "Ada apa denganmu, bajingan kecil yang merangkak? Apakah kamu merasa malu saat aku mengunjungi teman lamaku dengan 2 kilogram apel?" Wajah Chang Sun Feng memerah, dan dia buru-buru menjelaskan, "Guru, saya tidak bermaksud begitu." Li Fugui tampak tidak senang dan berkata, "Mengapa Anda menunjukkan ekspresi seperti itu jika Anda tidak bermaksud seperti itu?" Setelah mendengar ini, bicara, Chang Sun Feng hanya bisa berkata tanpa daya, "Yah, aku hanya..." Li Fugui sebenarnya hanya memberi pelajaran pada Chang Sun Feng. Lagi pula, dia tidak datang menemui Tuan Nangong hari ini untuk memberi pelajaran pada Chang Sun Feng. Ketika 4 budak rumah tangga di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka segera menunjukkan ekspresi tidak sabar. Pria terkemuka itu menunjukkan rasa jijik di matanya dan berkata kepada Li Fugui, "Cepat keluar dari sini, jangan membuat masalah di sini, karena kamu tahu tempat ini. Ini adalah pintu depan rumah Nangong, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana dan jangan menunggu tuannya keluar, jika tidak, Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan." Li Fugui tidak bermaksud mempersulit pihak lain. Jadi dia meminta maaf dan berkata, "Saudara-saudara, apakah menurut Anda ini akan berhasil? Masuklah dan beritahu orang tua itu bahwa teman lamanya telah datang menemuinya dari jarak ribuan mil, dan minta dia keluar dan menyapanya jika dia punya waktu." Keempat budak rumah itu benar-benar marah. Pemimpinnya bergegas ke depan, meraih kerah Li Fugui, dan berteriak keras, "Nak, menurutku kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu, kan? Apakah kamu yakin aku akan mematahkan kakimu sekarang?" Li Fugui bertahan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia berkata, "Saudaraku, jangan terlalu impulsif. Pertama, saya benar-benar di sini untuk mengunjungi kepala Anda. Kedua, jika saya benar-benar memulai perkelahian, masih belum diketahui siapa yang akan melakukannya. Mematahkan kaki siapa? Ketiga, kenapa kamu tidak memikirkannya baik-baik? Berapa banyak orang yang berani datang ke gerbang rumah Nangong untuk menimbulkan masalah di dunia ini? Jika dua yang pertama tidak cukup untuk membuat para budak ini menganggapnya serius." Itulah yang terakhir kali dikatakan Li Fugui. Namun ekspresi wajah keempat budak rumah langsung berubah. Ya, mereka telah berada di keluarga Nangong setidaknya selama 20 atau 30 tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu hal seperti ini hari ini. Sekalipun ada orang gila yang datang membuat masalah di depan pintu sebelumnya. Tapi ketiga orang di depanku ini jelas tidak terlihat gila. Keempat budak rumah tangga saling memandang. Li Fugui terus tersenyum dan berkata, "Jadi, sebaiknya kamu lepaskan aku sekarang, masuklah, dan sampaikan pesan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di sini. Aku juga tahu bahwa tidak mudah bagi kalian para budak untuk menjadi budak, jadi aku tidak punya niat mempersulitmu, kamu juga harus bijak dan jangan mencari masalah." Setelah Li Fugui dengan tenang menyelesaikan kata-kata ini, budak rumah tangga terkemuka benar-benar melepaskan Li Fugui. Setelah melihat Li Fugui lagi, ketika budak itu berbalik dan memasuki pintu, dia berkata terus terang kepada 3 budak yang tersisa, "Awasi anak ini di sini, dan jangan biarkan dia menimbulkan masalah." Ketiga budak itu segera mengangguk setuju, di luar pintu. Setelah melihat budak rumah tangga terkemuka memasuki pintu, Atai dengan cepat mendekati Li Fugui, merendahkan suaranya dan bertanya, "Kapten, mengapa Anda tidak memberitahukan identitas Anda saja?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda ingin mengungkapkannya? Dirimu sendiri, ceritakan identitasmu." Atai membuka mulutnya, tapi masih tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Li Fugui tersenyum tipis kali ini dan berkata, "Bibi, menurutku kamu harus dianggap sebagai orang yang berotak setelah sekian lama berada di game ke-6. Haha, sekarang sepertinya otakmu tidak lebih besar dari otak monyet." Mata Atai jelas sedikit berubah.
Dia menjilat bibirnya yang kering dan berbisik kepada Li Fugui, tampak gelisah, "Kapten, aku ingin belajar lebih banyak denganmu." Li Fugui hanya terkekeh, lalu duduk di depan pintu dan mulai menunggu. Tidak butuh waktu lama, budak rumah yang baru saja masuk membawa beberapa anak muda keluar. Pemimpinnya terlihat agak mirip dengan Nangong Jinglei. Li Fugui sekilas menebak bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah sepupu Nangong Jinglei. Seperti yang diharapkan, pria itu belum keluar. Pelayan itu buru-buru datang ke pintu dan memarahi Li Fugui dengan dingin. "Apa yang kamu lakukan duduk di sini? Kamu buta, bangun dan beri penghormatan kepada tuan muda ketiga kita." Li Fugui berdiri dengan tenang, menatap pria di depan tentang dia, dan bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Saya ingin tahu siapa saudara laki-laki ini." Pria itu sedikit mengernyit, dan seperti para budak ini, dia pertama kali melihat apel di tangan Li Fugui. Kemudian dia melihat ke arah Atai dan Chang Sun Feng yang berada di belakang Li Fugui. Lalu berkata sambil mencibir, "Karena kamu tidak mengenalku, kenapa kamu tidak keluar dari sini?" Pria itu menoleh untuk melihat keempat budak di depan pintu, dan memarahinya dengan dingin, "Kalian berempat orang buta, ingatlah ini untukku. Mulai sekarang, aku akan mengusir kucing dan anjing seperti ini. Tinggalkan." Ini setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan bersiap untuk masuk. Ketika Li Fugui melihat adegan ini, dia segera meminta maaf kepada pria itu dan berkata, "Saudaraku, jangan terburu-buru pergi. Ada yang perlu kita bicarakan. Lagi pula, saya di sini bukan untuk mengunjungi Anda secara khusus. Saya di sini. Saya datang untuk menemui orang tua Anda." Baru saja selesai berbicara, pria itu meludah tepat di samping Li Fugui. Kemudian dia mengumpat dengan marah, "Kamu bajingan kecil, apa yang kamu lakukan untuk menemukan kakekku?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Saudaraku, semua tamu datang ke rumah kami. Sepertinya ada yang salah dengan keluarga Nangongmu. Etiket keramah tamahan, ya." Pria itu tidak lagi ingin berbicara omong kosong dengan Li Fugui. Sudut matanya tertuju pada empat budak rumah tangga, dan hanya dengan melihat, keempat orang itu mulai mengedarkan vitalitas mereka dan menggunakan kekuatan mereka untuk terbang menuju Li Fugui. Namun, di mata orang biasa, beberapa ayam lemah di masa awal Ming Jin adalah keberadaan yang menantang surga, tetapi di mata Li Fugui, karakter kecil seperti itu tidak berbeda dengan semut. Tanpa menunggu empat orang bergegas, dalam sekejap mata, Li Fugui menjepit keempat orang itu ke tanah seperti tumpukan arhat. Pria itu baru saja berjalan ke gerbang, mendengar sesuatu yang tidak beres di belakangnya. Dia berhenti. Ketika dia berbalik dan melihat pemandangan di depannya, pria itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau anak-anak ini berani menyerang di depan rumahnya hari ini. Terkejut, pria itu meraung dengan marah, "Sialan, menurutku kamu sedang mencari kematian, kan? Kemarilah." Sebelum suara itu meninggalkan suaranya, 8 master dari tingkat tengah Ming Jin muncul dari gerbang. Li Fugui menunggu pihak lain keluar, tersenyum bersama orang-orang di depannya, menginjak 4 pria di tanah, dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mengatakan, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan katakan saja, jangan impulsif. Saya benar-benar datang ke sini hari ini untuk Anda di sini bukan untuk mengunjungi kerabat dan teman untuk mencari masalah. Ceritakan tentang anak Anda, dia terlihat muda, tetapi dia memiliki temperamen yang buruk. Ayo kita pergi dan temukan kakekmu. Ketika dia melihatnya, kamu sudah tahu siapa aku." Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Bagaimana kakekku bisa tahu siapa kamu? Selain itu, bagaimana caranya bisakah kepala keluarga Nangong kita mengetahuinya? Apakah kamu orang yang bisa melihat kucing dan anjing kapanpun kamu mau?" Li Fugui perlahan-lahan membuang senyuman di wajahnya, menyingkir,
tersenyum pada Atai dan Chang Sun Feng dan berkata, butuh banyak usaha untuk sampai ke sini. Saya pikir Anda juga ingin bermain. Bermainlah, kesempatan sekarang diberikan kepada Anda. Ketika Atai mendengar ini, dia berbisik kepada Li Fugui dengan sedikit gelisah, Kapten, bukankah ada yang salah dengan ini? Sebelum Li Fugui sempat menjawab, Chang Sun Feng kemudian berkata dengan wajah dingin, sial, ada apa dengan ini? Baiklah, coba kulihat, karena mereka terlalu meremehkan tuanku, mereka pantas untuk itu, dipukuli sampai mati. Katanya, Chang Sun Feng bergegas lebih dulu. Chang Sun Feng dan Atai sama-sama sakti, mereka semua telah mencapai tahap akhir dari Ming Jin. Terutama Chang Sun Feng, sejak ia mengambil cairan spiritual yang diberikan oleh Li Fugui, ia kini hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai tingkat bawaan. Dengan kekuatan seperti ini, mudah untuk menghadapi 8 master di tahap tengah Ming Jin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pertempuran telah usai. Chang Sun Feng mengikuti teladan Li Fugui, dan setelah mengumpulkan orang-orang ini, dia tersenyum puas dan berkata, Guru, apakah Anda ingin menghancurkan mereka secara langsung? Setelah mendengar ini, Li Fugui memarahi dengan marah, bisakah kamu menumbuhkan otak? Nak, ini di gerbang rumah Nangong. Kamu menghapuskan budak mereka. Apakah kamu tidak berencana untuk menamparkan wajah mereka? Pertahankan garis dalam hidupmu dan kamu akan melakukannya menjadi lebih baik di masa depan. Kita bertemu, kan? Chang Sun Feng terkekeh dan berkata, ya, Guru, Anda benar. Saat ini, pria yang berdiri di tangga itu benar-benar tercengang. Dia menjilat bibirnya yang kering. Dia memandang Li Fugui dengan ekspresi gelisah. Dalam waktu yang lama di keluarga Nangong, dia belum pernah bertemu dengan guru yang begitu kuat. Memikirkan pelatih kepala mereka si Taisan, rekor terkuatnya hanyalah mengalahkan 5 master di panggung tengah Ming Jin. Namun, ketakutan tetaplah ketakutan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pintu depan rumahnya. Dan dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun orang-orang di depannya berani menyerang budak mereka, mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Pikirkan ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria tersebut mengeluarkan pistol dari saku celananya. Begitu dia mengangkat pistolnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menarik pelatuknya. Ledakan, hanya terdengar suara dentuman keras. Peluru itu terbang di sepanjang bagian tengah alis Li Fugui. Dari sini, Li Fugui tahu bahwa meskipun kecil di depannya masih muda, dia sangat kejam dalam serangannya. Saya hanya mengambil tindakan dan setidaknya memberikan bantuan kepada pihak lain. Tapi bajingan kecil ini menggunakan jurus pembunuhnya, sehingga mereka tidak punya jalan keluar. Berpikir seperti ini, Li Fugui dengan cepat mengedarkan energi di tubuhnya. Saat dia mengangkat tangannya, dia langsung menangkap peluru di antara kedua jarinya. Sambil memegang peluru di telapak tangannya, Li Fugui menatap pria di depannya dan mengumpat dengan keras, Jalang, apakah kepalamu benar-benar sakit? Tidakkah kamu melihat bahwa aku menunjukkan belas kasihan kepadamu? Tapi sekarang kamu langsung menembak dan bersiap untuk mengambil milikku hidup. Jika aku mati hari ini, jika aku tidak membiarkanmu memiliki ingatan yang lebih panjang dan tahu bagaimana memperlakukan tamu di masa depan, aku tidak akan mampu menjalin persahabatan dengan kakekmu. Saat dia mengatakan itu, Li Fugui terbang maju. Secepat kilat, dia bergegas menghampiri pria itu, meraih kerah pria itu, dan menamparkan wajah pria itu 2 kali. Diiringi 2 suara yang tajam, ada darah di sudut mulut pria itu, dan matanya perlahan menjadi cekung. Ketika para budak yang tergeletak di tanah melihat ini, salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Tolong hentikan, ini adalah cucu dari majikan kedua kami Nangong Suri, majikan ketiga kami Nangong Suri." Sedikit yang mereka tahu, saat dia melihat pria itu untuk pertama kalinya,
Li Fugui sudah mengetahui identitas pria itu melalui keterampilan menyanyi, dan di saat yang sama, dia juga mengetahui beberapa informasi orang dalam tentang keluarga Nangong. Sebelum dia datang, dia memikirkan bagaimana membujuk Tuan Nangong untuk memutuskan hubungan dengan Sekte Tiangang. Sekarang sepertinya, selama masalah ini diselesaikan dengan baik hari ini, mulai sekarang, hubungan antara dirinya dan keluarga Nangong pasti akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan seperempat dari apa yang ingin dia lakukan di ibu kota akan selesai. Meskipun aku berpikir bahagia di dalam hatiku, tapi wajah Li Fugui tidak menunjukkan ekspresi bahagia apapun. Di sisi lain, setelah mendengar ini, kebencian di wajahnya menjadi lebih jelas. Meraih kerah Nangong Suri, dia memasang ekspresi kebencian terhadap besi dan baja, dan mengumpat dengan marah, "Menurutku kamu ini siapa? Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah cucu dari majikan kedua keluarga Nangong. Saya bertanya kepada Anda, keluarga Nangong Anda, bukankah Anda memiliki semboyan keluarga tentang cara menyambut tamu ketika mereka datang? Saya datang berkunjung hari ini dengan membawa hadiah mahal. Apakah Anda siap mengizinkan saya mengambil gambar? Ayo, sekarang, temukan Tuan Nangong segera." Namun, apa yang Li Fugui tidak ketahui adalah bahwa setelah dia sampai di depan pintu keluarga Nangong, Nangong Suo, lelaki Tuan Nangong, telah melihat Li Fugui melalui peralatan pemantauan di pintu. Sejujurnya, sejak dia mengetahui bahwa Li Fugui memiliki konflik dengan Sekte Tiangang, hati Nangong Suo mulai berfluktuasi. Di satu sisi adalah kuda hitam yang baru saja muncul, dan di sisi lain adalah Sekte Tiangang, yang telah mendominasi sekte tersebut selama ratusan tahun. Dia tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Karena itu, di permukaan, dia sepertinya meminta Nangong Sueki untuk membantu Li Fugui di kota Jiangnan. Namun nyatanya, dia ingin keluarga Nangong mendapatkan pijakan di kota Jiangnan. Hal ini akan memudahkan untuk menahan Li Fugui dengan lebih baik di kemudian hari, sehingga Li Fugui dan dirinya dapat menjadi satu kesatuan. Mengenai penyerangan Sekte Tiangang, Nangong Suo juga punya idenya sendiri. Jika Sekte Tiangang menang, dia akan bisa mengambil alih semua properti di desa Xiaoxi dalam satu gerakan dengan bantuan jaringan baru Nangong Sueki di kota Jiangnan. Tetapi jika Sekte Tiangang tidak bisa menghadapi Li Fugui, dia bisa menyingkirkan belenggu Sekte Tiangang sepenuhnya. Segalanya berjalan lancar pada tahap awal, dan semuanya berkembang sesuai rancangannya. Namun siapa sangka setelah Li Fugui mengusir Sekte Tiangang dan Sekte Disa, dia tiba-tiba datang ke ibu kota. Sekarang setelah anak ini datang ke ibu kota, siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu apa yang ingin dia lakukan. Itu tidak lebih dari meminta bantuan. Jika Anda muncul sekarang, apakah Anda setuju atau tidak, Qi Kuei-chuo? Jadi, Nangong Suo telah meninggalkan rumah tua itu setelah menyadari kedatangan Li Fugui. Bersembunyi di kegelapan, mengamati apa yang terjadi di rumah. Sedangkan untuk urusan keluarga, ia kini telah memberikan wewenang penuh kepada saudara keduanya, Nangong Liang. Nangong Liang dan Nangong Suo adalah saudara, yaitu tuan kedua dari keluarga Nangong mereka. Putra Nangong Liang, Nangong Zicheng, hanya memiliki satu putra, Nangong Suri, dan dia telah menganggapnya sebagai biji matanya sejak dia masih kecil. Ketika dia tiba-tiba mendengar di rumah sakit bahwa seseorang membuat masalah di luar pintu, dan putranya membawa seseorang keluar untuk mengatasinya, Nangong Zicheng benar-benar panik. Sebelum dia bisa bergegas keluar, ibu Nangong Suri, Cao Xiaofei, sudah membawa pistol saku di tangannya dan beberapa budak rumah tangga. Dia mendatangi Nangong Zicheng dan berkata dengan keras, "Zicheng, apakah kamu berencana pergi dengan tangan kosong seperti ini? Apakah kamu pacaran? Kamu tidak mau memikirkannya? Bisakah orang yang berani datang ke rumah Nangong kita untuk menimbulkan masalah menjadi penutur bahasa Mandarin?"
Nangong Zicheng memiliki karakter yang relatif lemah di keluarga Nangong. Cao Xiaofei pada dasarnya memiliki keputusan akhir dalam segala hal dalam keluarga. Sekarang setelah mendengar pengingat istri saya, Nangong Zicheng tiba-tiba menyadarinya, menamparkan kening dirinya sendiri, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Istriku, kamu lebih bijaksana. Dengan cara ini, aku akan mengeluarkan beberapa master lagi sekarang." Cao Xiaofei menatap ke arah Nangong Zicheng dengan marah. Dia mengutuk dengan marah, "Menurutmu apa yang dapat kamu lakukan setiap hari? Kamu tidak perlu mencari seseorang. Aku sudah mengirim seseorang untuk menanyakan murid tertua Guru Si. Dia baru saja selesai berbicara." Seorang paman berusia 50-an masuk melalui pintu. Paman baru saja berjalan di pintu depan. Cao Xiaofei dengan sopan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Huang, saya harus merepotkanmu lagi." Tuan Huang tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, jika Anda berani membuat masalah di depan rumah kami. Menurut pendapat saya, kamu gila atau sakit jiwa. Aku hanya tidak ingin hidup lagi." Dia menjatuhkan kata-kata itu. Tuan Huang berbalik, tersenyum pada Cao Xiaofei dan Nangong Zicheng dan berkata, "Ayo kita keluar bersama untuk melihat situasinya." Nangong Zicheng mengangguk setuju dan melangkah maju untuk menemani Tuan Huang menuju pintu bersama Cao Xiaofei. Bicara di luar pintu, setelah Li Fugui memukuli Nangong Suri dengan keras, dia melemparkannya ke tanah, lalu berjongkok di depan Nangong Suri, membujuknya dengan baik, "Saudaraku, menurutku kamu belum terlalu tua. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kamu andalkan aktif. Apakah Anda tahu cara menyelesaikannya dengan paksa?" Ini adalah pertama kalinya Nangong Suri dipukuli sejak dia masih kecil. Jadi hanya beberapa tamparan dan beberapa tendangan saja sudah membuatnya sangat ketakutan. Dia bahkan tidak menyangka ada orang di dunia ini yang berani memukulnya. Yang paling penting adalah itu sangat menyakitkan. Sekarang mendengar bujukan Li Fugui, Nangong Suri mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, ya, saudara, kamu benar, hari ini adalah salahku, aku tidak boleh impulsif." Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu dapat memperbaiki kesalahanmu jika Anda mengenal mereka, dan tidak ada cara yang bagus untuk berbuat baik. Selain itu, seperti kata pepatah, ada orang di luar dunia, dan ada gunung di luar gunung. Anda mengira tuan dari keluarga Nangong Anda sangat berkuasa, tapi pasti ada orang di dunia ini yang lebih kuat dari budak keluarga Nangongmu. Aku memukulmu hari ini demi kebaikanmu sendiri. Pikirkan dari sudut pandang lain. Jika kamu bertemu dengan master sekuat aku di luar dan melakukan apa yang kamu lakukan hari ini, menurutku para budak di depan pintu kita akan mati. Tidak masalah, jika kamu terluka parah atau dipukuli sampai mati, orang tuamu akan sangat sedih. Selain itu, terlepas dari kesedihan mereka, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kamu pikir kamu dipukuli sampai mati karena dorongan hati? Bisakah kamu bersedia?" Ketika Nangong Suri mendengar ini, ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia memandang Li Fugui dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pasti tidak akan menyerah." Li Fugui membantu orang lain berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya sambil berpikir, dan terus berkata dengan serius, "Apakah ini tidak cukup? Hidupmu sangat berharga. Kamu tidak perlu berkelahi dan membunuh orang ketika sesuatu terjadi. Pikirkanlah, selama kamu tidak main-main dengan aset keluarga Nangongmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghabiskan semuanya dalam 10 masa kehidupan. Tetapi karena kamu memiliki temperamen yang buruk, kamu memprovokasi orang yang tidak seharusnya kamu provokasi. Jika kamu benar-benar dipukuli sampai mati, bukankah uang keluargamu akan masuk ke kantong orang lain?" Setelah mendengar perkataan Li Fugui, kata Nangong Suri, dia mengangguk seperti cincang, dan terus berkata, "Ya,
Apa yang kamu katakan itu benar sekali. Ngomong-ngomong, saudaraku, sejujurnya, sebelum ini, sangat sedikit orang yang mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh hati kepadaku. Kamu yang pertama hari ini. Baik Atai dan Chang Sun Feng terdiam. Teman baik, anak di depanku ini pasti sangat bodoh. Li Fugui jelas hanya memberinya permen dengan tamparan di wajahnya. Anak ini sebenarnya mengira Li Fugui melakukannya demi kebaikannya sendiri. Setelah Li Fugui melihat kemarahan di hati Nangong Suri berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh emosi yang tak ada habisnya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Itu benar, saya orang yang sangat jujur, dan dalam keadaan normal, saya tidak akan menyakiti yang lain. Lagi pula, saudaraku, menurutku kamu berbakat dan menawan, dan sekilas kamu seperti naga atau burung phoenix di antara manusia. Jika kamu tidak terbang di masa depan, kamu akan terbang ke langit. Jika kamu bisa gunakan benda ini hari ini untuk mencegah hidupmu mengalami pasang surut, aku akan memberikannya kepadamu. Aku minta maaf berteman dengan kakekmu." Nangong Suri begitu gembira hingga air mata memenuhi matanya. Dia melangkah maju dan meraih tangan Li Fugui. Dia sepertinya bertanya dengan hormat, "Ngomong-ngomong, saudaraku, kamu belum mengatakan apapun tentangmu. Siapa namamu?" Baru kemudian Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Nama saya Li Fugui." Mendengar tiga kata ini, mata Nangong Suri dipenuhi dengan kekaguman. Dia membuka mulutnya setengah terbuka. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Apa, kamu? Kamu adalah Tuan Li Fugui yang terkenal?" "Ya ampun. Ini semua salahku karena tidak menemui Taisan hari ini. Ayo, tolong ikut aku dulu." Saat ini, suara marah terdengar dari gerbang lagi, "Diam." Setelah mendengar ini, beberapa orang melihat ke arah pintu. Tanpa diduga, Nangong Zicheng dan Cao Xiaofei membawa guru Huang dan timnya keluar saat ini. Begitu dia keluar dari pintu, Cao Xiaofei melihat putranya yang telah dipukuli sampai ke kepala babi, dan dia langsung marah. "Kamu bajingan, datanglah ke pintuku dan pukul anakku. Aku tahu kamu tidak sabar untuk hidup. Tuan Huang, kemarilah, hari ini, saya memukuli anak ini sampai mati dan mengirimnya langsung ke kolam buaya untuk memberi makan buaya." Namun kemudian, terjadilah adegan yang membuat orang menggelikan. Sebelum Tuan Huang bergegas menuju Li Fugui, Nangong Suri tiba-tiba berdiri di antara Tuan Huang dan Li Fugui. Kemudian dia buru-buru berteriak kepada orang tuanya, "Ayah dan ibu, jangan lakukan ini pada saudara Li. Dia adalah orang baik terbesar yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia memukuli saya demi kebaikan saya sendiri. Segalanya hari ini adalah kesalahan saya, tolong jangan salahkan dia." Adegan ini langsung membingungkan semua orang yang hadir. Bahkan Chang Sun Feng dan Atai menatap Nangong Suri dengan mata membelalak tak percaya. Baru saja mereka mendengar Nangong Suri berterima kasih kepada Li Fugui, dan mereka mengira anak laki-laki itu hanya berpura-pura. "Saya tidak mengharapkannya sekarang." Nangong Suri sangat menganggap Li Fugui sebagai dermawannya. Cao Xiaofei dan Nangong Zicheng bukanlah anak berusia 3 tahun yang mudah dibodohi. Dahi pasangan itu ditutupi garis-garis hitam. Cao Xiaofei adalah orang pertama yang berbicara dan memarahi Li Fugui. "Bajingan kecil, metode apa yang kamu gunakan untuk membuat anakku menjadi seperti ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum pahit, "Kalian berdua, lihat apa yang kamu katakan. Aku sungguh ini demi kebaikan putramu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya dan lihat apakah apa yang aku katakan kepadanya hari ini masuk akal." Nangong Suri juga menjelaskan saat ini, "Ayah dan ibu, kamu benar-benar salah paham. Saudara Li, tujuan memukuliku adalah untuk menghilangkan hambatan dalam kehidupanku di masa depan, sehingga aku bisa berjalan lancar selama sisa hidupku. Juga,
Ketika aku besar nanti, ketika aku menemui sesuatu, orang-orang di sekitarku selalu menyuruhku untuk membiarkanku pergi. Jangan takut. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika aku bertemu dengan master sekuat saudara Lee di luar, seperti hari ini, apakah aku masih bisa bertahan? Ibu, ayah, kakek sering mengatakan pemukulan itu menyakitkan. Memarahi adalah cinta. Meskipun saudara Lee memukulku hari ini, aku tahu bahwa dialah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar peduli padaku dan melindungiku untuk pertumbuhan sehatku. Ketika Nangong Suri mengucapkan kata-kata ini dengan percaya diri setelah itu, adegan itu benar-benar diam. Pikiran pertama Nangong Zicheng adalah putranya mungkin dirasuki roh jahat. Bocah kecil di depannya 100% menggunakan semacam sihir jahat untuk membuat putranya menjadi seperti ini. Adapun Cao Xiaofei, dia merasa pandangan hidupnya benar-benar hancur. Dia menatap putranya dan tidak bisa tidak bertanya, "Putraku yang berharga, tahukah kamu anak siapa kamu? Tidakkah kamu memikirkannya? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani melakukan sesuatu padamu?" Nangong Suri dengan getir dia berkata dengan wajah, "Ayah dan ibu, kamu telah hidup sampai usia tua? Tahukah kamu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia? Ada banyak orang di dunia ini yang lebih kuat dari keluarga Nangong kita. Misalnya, mari kita ambil Li Fugui dan Lili di depan kita. Bos, saya siap menembaknya hari ini, tetapi dia tidak membunuh saya. Sebaliknya, dia memberi saya pelajaran filosofi yang jelas. Sekarang jika ada di antara kalian yang berani menyentuh saudara Li, saya akan langsung jatuh dan tidak pernah berbicara dengannya lagi mulai sekarang." Tuan Huang juga dalam masalah saat ini, jadi pukul dia, tapi tuan muda tanpa otak ini tidak akan membiarkannya. "Jangan berkelahi, tuan muda saya telah dipukuli sampai habis. Mungkinkah dia masih ingin mengundang anak laki-laki di depannya ini untuk minum teh sekarang?" Tepat ketika Tuan Huang penasaran, Nangong Zicheng memahami poin kuncinya, memandang ke arah Nangong Suri dan bertanya, "Suri, kamu baru saja berkata, siapa nama adik laki-laki ini?" Nangong Suri menyeringai dan berkata, "Saudara Li telah menjadi terkenal di dunia baru-baru ini, Li Fugui." Setelah mengkonfirmasi identitas Li Fugui, Nangong Zicheng langsung panik. Dia mungkin tidak tahu tentang orang lain. Namun kini keluarga Nangong berangsur-angsur mengalihkan fokus bisnisnya ke kota Jiangnan, bukankah karena keberadaan Li Fugui? Terlebih lagi, ketika pamannya, kepala keluarga, Nangong Suo, pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa ketika Li Fugui datang, mereka tidak boleh mempersulit dan melayaninya dengan baik, tetapi mereka tidak boleh menyetujui permintaan apapun yang dibuat Li Fugui. Qi Kuaichuo. Memikirkan hal ini, pikiran Nangong Zicheng tiba-tiba berubah. Jadi dia meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, saya benar-benar tidak menyangka itu adalah Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya ketika Anda datang agar kami dapat membuat persiapan? Lihatlah apa yang terjadi hari ini. Jika Anda tidak berbelas kasihan, Tuan Li, mungkin akan ada masalah besar lainnya." Li Fugui tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan berkata, "Masalah apa yang bisa ditimbulkan? Haha, oleh ngomong-ngomong, Paman, Tuan Nangong tidak apakah kamu di rumah?" Bersambung.